Gram-Schmidt Procedure. Gram-Schmidt Procedure merupakan suatu prosedur yang kita lakukan untuk mendapatkan fungsi basis dari suatu set sinyal yang ada. Maka, sebagai contoh, jika kita memiliki satu set sinyal yang terdiri dari 3 buah sinyal S1, S2, dan S3 yang digambarkan seperti berikut, di mana sinyal S1 berada dalam rentang T dari 0 hingga 1 dengan amplitude 1, dan S2 dari 1 hingga 3 dengan amplitude 1, dan S3 dari rentang T2 hingga T sama dengan 3 dengan amplitude minus 1. Maka, dari sini kita akan mencoba untuk mencari fungsi basis yang membentuk ketiga sinyal di atas. Kemudian, kita akan menyatakan persamaan sinyal S1, S2, dan S3 terhadap fungsi basis yang terbentuk sebelumnya. Dan kita akan menggambarkan ketiga sinyal tersebut dalam ruang sinyal. Maka langkah pertama adalah melihat sinyal S1. Pada saat kita melihat sinyal S1 yang kita ketahui berada dalam rentang 0 sampai 1 dengan amplitude 1, langkah yang kita lakukan adalah mencari energi dari sinyal S1, di mana energi ini adalah didapat dari integral keberadaan sinyal dari 0 sampai T S1 kuadrat dt. Atau dengan kata lain, kita akan memiliki dari 0 sampai 1 kuadrat dt hingga didapat 1. Dari sini terlihat bahwa energi sinyal S1 adalah 1 atau sudah ternormalisasi. Otomatis, maka kita akan dapatkan fungsi basis 1 adalah sinyal S1 yang dibagi dengan akar energi S1 atau sama dengan sinyal S1T. Ya, kalau kita gambarkan, maka kita akan dapatkan bahwa fungsi basis 1 berada dalam rentang yang sama dengan sinyal S1 dari 0 sampai T sama dengan 1 dengan amplitude 1. Setelah kita mendapatkan fungsi basis pertama dari sinyal S1, maka kita melihat sinyal S2. Sinyal S2 kita ketahui berada dalam rentang T sama dengan 2 hingga dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan 3 amplitude 1. Untuk mencari fungsi basis yang membentuk sinyal S2, maka kita harus melihat dari fungsi basis pertama yang sudah ada. Apakah sinyal S2 bisa dibentuk dari fungsi basis pertama tadi? Kalau kita perhatikan bahwa fungsi basis pertama adalah sinyal yang berada dalam rentang 0 sampai 1. Sedangkan sinyal S2 merupakan sinyal yang memiliki amplitude dari rentang T sama dengan 1 hingga T sama dengan 3. Akibatnya, kita bisa dapatkan bahwa korelasi antara S2 terhadap fungsi basis 1 yang ada adalah sama dengan 0. Sehingga, kalau kita nyatakan bahwa D2 T adalah sisa pengurangan antara sinyal S2 terhadap fungsi basis 1 yang membentuknya, yang dikuatkan dengan S2 dikalikan fungsi basis S1, maka sebenarnya D2 ini adalah sinyal S2T. Sehingga pada saat kita mencari energi D2, sebenarnya kita akan mencari energi sinyal S2, yaitu 1 sampai 3 1 kuadrat dt atau 2. Dari sini maka kita akan dapatkan bahwa fungsi basis 2t adalah D2 dibagikan dengan akar energi D2. Atau kita akan dapatkan seper akar 2 dari S2. Bila kita gambarkan, maka fungsi basis 2 berada dalam rentang yang sama dengan sinyal S2, yaitu dari 1 hingga 3 dengan amplitude 1 per akar 2. Karena sudah ada fungsi basis kedua yang terbentuk dari sinyal S2, maka langkah berikutnya adalah melihat sinyal S3.
Yang kita ketahui bahwa sinyal S3 adalah sinyal yang berada dalam rentang 2 hingga T3 dengan amplitude minus 1. Dari sini, maka kita akan mencari bagaimana korelasi sinyal S3 terhadap fungsi basis 1. Kita juga akan melihat bagaimana korelasi sinyal S3 terhadap fungsi basis 2 yang membentuknya. Apakah sinyal S3 bisa dibentuk dari fungsi basis 1? Terlihat bahwa sinyal S3 berada dalam rentang T2 hingga T3, sedangkan fungsi basis 1 memiliki nilai amplitude dari rentang 0 hingga 1. Atau bisa kita nyatakan bahwa sebenarnya sinyal S3 tidak terbentuk dari fungsi basis 1. Sehingga korelasi antara S3 dengan fungsi basis 1 akan sama dengan 0. Berikutnya adalah melihat apakah ada korelasi antara sinyal S3 dengan fungsi basis 2. Terlihat bahwa fungsi basis 2 adalah sinyal yang berada dalam rentang T1 hingga T sama dengan 3. Sedangkan sinyal S3 adalah sinyal yang berada dalam rentang T2 hingga T3. Sehingga di sini ada perpotongan dalam rentang T sama dengan 2 hingga T sama dengan 3. Maka kita akan dapatkan di sini pada saat rentang T2 hingga T3, kita akan mengalihkan antara sinyal S3 terhadap fungsi basis 2 dt. Sehingga akan kita dapatkan dalam rentang ini adalah minus 1 dikalikan dengan 1 per akar 2. Sehingga akan kita dapatkan adalah minus 1 per akar 2. Jelaskan bahwa D3 adalah S3 yang dikurangi dengan S3 fungsi basis 1. Fungsi basis 1 dikurangi lagi dengan S3 yang dilihat korelasinya terhadap fungsi basis 2. Fungsi basis 2, maka kita akan melihat dari 2 hingga 3 dengan nilai minus 1 dan dikurangi dengan 0, dikurangi dari rentang 1 sampai 3 dengan nilai minus setengah. Dari sini terlihat bahwa akan ada sinyal D3 yang baru, di mana sinyal D3 adalah sinyal yang berada dalam rentang T sama dengan 1 hingga T sama dengan 3. Di mana dalam rentang T1 hingga 2 nilainya adalah setengah, dan dari 2 hingga 3 nilainya adalah minus. Karena adanya sinyal D3, maka otomatis kita harus mencari energi dari sinyal D3, di mana sinyal energi dari D3 adalah integral dari 1 sampai 2 setengah kita kuadratkan dt plus dari rentang 2 hingga 3 nilainya adalah minus setengah yang dikuadratkan. Sehingga akan kita dapatkan bahwa energi sinyal D3 adalah setengah. Karena energi sinyal D3 adalah setengah, maka fungsi basis 3 itu adalah sinyal D3 yang dibagi dengan akar energi dari sinyal D3. Atau di sini menjadi akar 2D3. Atau kalau kita gambarkan, maka sinyal fungsi basis ketiga adalah sinyal yang sama dengan sinyal D3 yang memiliki rentang dari 1 hingga 3 dengan amplitude setengah akar 2 dan minus setengah akar. Bagaimana kita bisa menyatakan fungsi sinyal S1, S2, S3 terhadap fungsi basis yang ada? Maka terlihat bahwa fungsi basis sinyal S1 hanya dibentuk oleh fungsi basis 1. Dengan kata lain, sinyal S1 adalah fungsi basis 1T plus 0 fungsi basis 2T plus 0 fungsi basis 3T.
Sedangkan sinyal S2T hanya dibentuk oleh fungsi basis 2, sehingga nilainya adalah 0 fungsi basis 1T ditambah dengan akar 2 fungsi basis 2T plus 0 fungsi basis 3T. Dan sinyal S3 adalah 0 fungsi basis 1T minus setengah akar 2 fungsi basis 2T plus setengah akar 2 fungsi basis 3T. Atau dalam bentuk vektor, S1 adalah 1, 0, 0. S2 adalah 0, akar 2, 0. Dan S3 adalah 0 min setengah akar 2 setengah akar 2. Sehingga bila kita gambarkan dalam ruang sinyal, maka ketiga sinyal tersebut dibentuk oleh 3 buah fungsi. Ini adalah sinyal S1, kemudian akar 2, ini adalah sinyal S2, sedangkan sinyal S3 dibentuk di vektor 0, minus setengah akar 2, setengah akar 2. Dengan kata lain, nilainya akan berada dalam rentang ini.